with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream. Ini bersifat dia agak lebih panjang dari mikrovideos ya. Tutorial training video ini agak lebih panjang, durasi lebih panjang dibanding mikrovideo sebelumnya. Sifatnya itu berupa panduan atau instruksional, misalnya bagaimana kita daftar ke satu media pembelajaran atau daftar ke e-learning ya. Itu merupakan tutorial training video ya yang bersifat prosedural atau memuat langkah-langkah. Kemudian kita masuk ke screencast ya. Screencast ini biasanya dipakai untuk mengajar ya. Apa itu screencast? Ya, screencast yang kita sebagaimana yang kita paham bahwa screen adalah layar ya, layar. Jadi dia berupa video yang direcord melalui layar media-media tertentu, entah dia media mobile atau media laptop, media komputer. Itulah yang disebut dengan screencast yang biasanya dipakai oleh presenter, dipakai oleh guru-guru atau dosen untuk menyampaikan materi-materi tertentu. Dulu ya, sebelum saya mengenal media yang akan kita kenal, yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita geluti hari ini, saya hanya menggunakan X-recording, dan itu terlalu berat dan memberatkan bagi mahasiswa atau peserta didik atau siswa kita. Kenapa? Karena mereka harus download dan tersave di HP mereka atau laptop mereka, jadi memberatkan. Nah, kalau misalnya dia menggunakan X-record atau menggunakan PPT recording, kan biasa ya Ibu ya. Nah, itu memberatkan, mereka punya kapasitas penyimpanan. Nah, kalau yang kita akan pelajari nanti, yang akan digeluti nanti ini akan dikenal, mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang pernah ini. Jadi kalau misalnya sebentar sudah ada yang mengenal media pembelajaran ini, mungkin kita sharing session aja ya. Nah, kemudian lanjut ke presentation dan lecture capture. Bagaimana itu? Ini biasa dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang sudah memiliki fasilitas yang sangat mendukung. Yang bagaimana itu? Misalnya Bapak Ibu guru atau dosen menjelaskan di depan dengan tampilan ya seperti ini, kemudian direkam dengan berapa kamera dari 3 sudut atau 2 sudut. Nah, itulah yang disebut dengan presentation and lecture capture ya. Seperti itu Bapak Ibu. Biasanya digunakan untuk persentase kuliah umum ya. Ya. Kemudian kita lanjut ya, ini adalah contoh dari mikrovideos. Welcome to English Homeschool. This lesson is about the person. Ini contoh dari mikrovideos. I'm going to show you how to form a person. Boleh digunakan untuk menyampaikan materi yang berdurasi pendek, yang berupa poin-poin tertentu. In the English Ya, seperti ini. regular verbs. Kemudian ini ya. And it is a Canva ini merupakan produk dari Australia. Dia lebih mudah dibanding aplikasi atau media yang lainnya. Karena kenapa? Seperti bahasan sebelumnya, bisa ya sudah ada yang bisa menjadi model ya. Berarti Ibu tinggal buka Google Chrome, kemudian www.canva.com. Boleh juga tethering Ibu, kalau misalnya kita mau tethering pakai hotspot saya boleh. ASK. Padahal full ini Bu ya. Full ya.
full kok anunya, jaringannya full tapi muter-muter biasa begitu Ibu. Kalau sudah banyak yang pakai, begitu dia. Jadi kalau misalnya sudah masuk di Canva, silahkan putar-mutar Ibu ya. Ya, boleh buka di sini canva.com. Iya. Kalau sudah buka canva.com, di sana tampil registrasi. Iya. Yang sudah barangkali menunggu penyusunan yang lain Ibu ya. Registrasi ya. Jadi satu kali kita registrasi selamanya akan kita pakai untuk hal apapun, baik itu dalam dunia pendidikan, boleh juga nanti di dunia bisnis boleh dipakai, ya. Jadi silakan Bapak Ibu registrasi. Bagi yang belum punya akun, boleh sign in, yang login ya, login mestinya. Bagi yang sudah punya akun. Iya. Jadi silakan Bapak Ibu registrasi dengan menggunakan email. Boleh email afiliasi, boleh juga email pribadi. Tidak masalah. Tapi kalau misalnya biasanya kalau email afiliasi itu dia tidak terbatas penyimpanannya. Tapi ini kok enggak berhubung, tidak makan tempat dia karena dia tersave secara online. Iya. Mungkin jaringannya barangkali Bapak Ibu. Jaringannya barangkali. Ya, setelah login, kalau sudah menggunakan email, Bapak Ibu sudah bisa masuk di aplikasi Canva. Tampilannya akan seperti ini tadi. Tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini ketika sudah login, Bapak Ibu. Sudah ya? Boleh. Tidak ada masalah. Jaringannya barangkali Ibu ya. Tetrin aja Bapak, Ibu. Tetrin ke HP saya barangkali bisa. Karena biasa begitu, kalau sudah banyak yang pakai wifi-nya, dia sudah loading. Kalau pakai HP Ibu terus diinstal itu bisa begitu. Sudah login ini ya. Nah, masuk di sini. Kalau misalnya kita mau mendesain atau sudah mau menyusun bahan ajar, di sini masuknya. Tinggal pilih template sesuai dengan kita sudah punya akun pada Canva ini, ya, pada aplikasi Canva ini. Jadi kita tidak perlu mendownload, kita hanya akses link canva.com, kemudian kita registrasi. Kalau belum punya akun, kalau sudah punya akun berarti otomatis dia akan login sendiri nantinya. Jadi tidak harus setiap mau gunakan Canva kita harus registrasi lagi karena sudah tersave.
Ya, satu kali punya akun, insya Allah terpakai selamanya. Baik, Bapak Ibu, ketika sudah tampil seperti ini, langkah selanjutnya adalah mestinya ini di notepad. Ya. Setelah ini kita pilih presentasi, Bu, nanti. Oh, begitu. Apa namanya? Template yang kita mau pakai di situ, tinggal dimasukkan semua materi apa yang akan di-embed. Ini terbaca, Ibu, ya? Tidak ya? Kurang besar? Sampai di mana Anda? Masuk. Saya memang ini tidak bisa. Dia menggunakan apa ya? Dia menggunakan apa, Mas Harif? Jadi kalau masuk ke sini, pakai email. Coba dulu. Masuk di mana tadi? Di Canva Google Chrome, Pak. Yang sudah ada tampilan boleh maju, Ibu. Di sini kurang besar ini soalnya. Jadi saya harus tampilkan di sini. Jadi kalau sudah masuk, Bapak Ibu, kita pilih kategori presentasi ya. Kita buka di sini. Jadi tadi di sini, ya, kita buka di sini, Bapak Ibu. Presentation, presentation ya. Kalau misalnya tidak tampil di layarnya Ibu, boleh cari di search presentation. Dia harus bahasa Inggris, Bapak Ibu ya, karena dia produk karena ini adalah produk Australia. Ini adalah produk Australia, luar negeri, jadi harus bahasa Inggris. Ya, jadi search-nya pakai bahasa Inggris. Misalnya tidak tampil, kalau misalnya fitur ini atau menu ini tidak tampil, kita cari di sini, Bapak Ibu. Cari di search presentation. Seperti ini. Akan muncul seperti ini nanti. Iya. Akan muncul seperti ini, kemudian kita pilih kategori apa yang kita butuh. Ya, template yang mana yang kita butuh. Misalnya kita disiplin ilmunya apa, pilihlah template yang sesuai dengan disiplin ilmunya kita. Misalnya bahasa, matematika, semua ada di sini. IPA semua ada. Tinggal di search. Tinggal dicari ya. Dan tampilan-tampilannya yang kita suka sesuai dengan level peserta didik. Misalnya dia di TK, SD, SMP, bagaimana menyesuaikan.
Ya, misalnya kita Kalau sudah tinggal diisi, bukan ini. Jadi tergantung kebutuhannya kita. Template yang tersedia di sini ada semua tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Iya. Entah nanti mau persentase di depan umum, mau bawa materi di depan umum, mau menyampaikan materi terhadap peserta didik, semua ada di sini. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, di sini ada Ibu ya. Tapi di sisi lain, kalau mau lebih sempurna dia berbayar. Jadi kalau misalnya yang tersedia gratis, ya pakai yang gratis saja. Iya. Kita tinggal memilih. Misalnya kita ambil contoh salah satu ini. Iya. Misalnya salah satunya ini, ya. Misalnya bahasannya atau mata pelajaran kita adalah bahasa Inggris, kita bisa memilih ini. Salah satunya Ibu ya, ini hanya berupa contoh. Kemudian pilih salah satunya, materinya apa misalnya. Ya, kita tinggal menginput seperti bekerja di PPT. Apa yang membedakan antara PPT dengan ini? Yaitu kontennya nanti. Ya, kontennya yang akan berbeda. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Inggris dasar misalnya. Misalnya namanya Ibu dan di sini adalah nama guru misalnya. Jadi seperti ini Bu ya. Ini masih tampilan cover ya. Ini masih tampilan cover. Nanti kita akan masuk pada konten ya. Konten materi yang akan kita bawakan. Ya. Selanjutnya kita pilih misalnya kita mau masuk pada pembahasan. Pilihlah misalnya kira-kira pembahasannya kita butuh apa, format apa, pilihlah template yang cocok. Boleh skip. Misalnya tadi di sini, misalnya tadi ini, dan kemudian saya butuh format yang ketiga misalnya atau keempat. Boleh skip ini. Tidak harus memilih slide yang kedua itu. Kita boleh memilih slide selanjutnya sesuai dengan kebutuhan atau format materi yang akan kita tampilkan atau kita sajikan. Misalnya saya pilih di sini atau pilih di sini. Kalau misalnya boleh sisa ngambil linknya diambil kemudian embed masuk. Nah, karena ini adalah video pengembangan pembelajaran secara interaktif, di dalamnya kontennya berisikan media-media pembelajaran berupa media pembelajaran autentik, misalnya video. Misalnya saya mau tes video di sini, kita mau embed video. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot. Untuk I selamanya think sudah it's fun itu. for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I have to think about captions a lot that sometimes require me to write in English and reply to emails in English, and I need to make sure that I write everything correctly. That's why I want to show you guys something really helpful for me. It's called Grammarly. Sudah bisa masuk Ibu? Ini sudah masuk Ibu. Tidak bisa login ke itu. Apanya? Itu sudah ada akun ini bukunya.
Jadi proses loginnya tadi ini boleh menggunakan Gmail, yaitu Google yang kita punya, boleh juga menggunakan sosmed, misalnya Facebook. Kan di situ ada pilihan, ada Google, ada Facebook, boleh. Kalau misalnya Ibu pilih Facebook, itu bisa langsung share ke Facebook. Misalnya anak-anak kita belajar lebih tertarik melalui Facebook, mereka bisa mengakses melalui Facebook. Ya. Sudah Ibu ya? Sudah pemilihan kategori tadi, sudah membuka kenapa? Kenapa Ibunya? Kenapa Ibu? Registrasi Bu, masuk ke email, kirim di email kan ada password. Oh iya, sudah mau ini, sudah mau selesai, sudah mau masuk. Ini kan. Ini ya. Bukan. Biasanya yang di atas itu Ibu. Coba kita turun. Ini Google. Google. 26 September. Apa emailnya Ibu? Iya, email. Ada password dikirim ke Tapi ini yang aktif Ibu. Email tadi yang Ibu masukkan ini aktif di HP. Kita reload barangkali. Kita reload. Karena ini masih 26 September ini yang masuk. Pakai Facebooknya Ibu saja. Facebook saja. Iya. Kalau Facebook Iya, boleh langsung juga dia- langsung. Tidak ada verifikasi lagi. Iya. Tidak ada langsung yang verifikasi, langsung dia. Jadi kalau sudah masuk tadi Ibu, sudah masuk di halaman pertama yaitu cover. Kita masuk ke slide kedua yaitu materi. Sudah materi. Ya Ibu? Ya? Ibu cari bahasa Indonesia. Tidak mesti sebenarnya Ibu harus mencari template-nya kita. Yang penting kita pilih template yang kita suka di situ. Tidak harus bawa template harus tertulis di situ bahasa Indonesia. Jadi kita sesuaikan template yang kita. Pelajaran jarak jauh. Iya. Sudah ada tadi Canva Ibu? Sudah ini sudah masuk. Sekarang pilih salah satunya, misalnya di sini Ibu. Kalau Basimpan, dia akan tersimpan secara otomatis selama dia terkonek dengan internet dan terputus, misalnya jaringan kurang bagus, dia akan tersimpan secara otomatis. Tidak harus Ctrl save, tidak usah. Dia akan tersimpan otomatis. Jadi ketika kita mau buka kembali dan melanjutkan kita punya desain atau menyusun perangkat pembelajaran, kita hanya tinggal lanjut, tidak mencari lagi atau tidak memulai lagi dari nol. Ini misalnya Anda dapat menambahkan teks, foto, dan grafis. Ya, benar Ibu. Jadi tinggal tambah sini. Tambah. Misalnya kita edit tadi ini, apa bahasannya kita? Iya, di situ tinggal diedit. Iya, tinggal diisi. Boleh Google, boleh Facebook, boleh kita pilih salah satunya Ibu. Boleh, yang penting nanti ada verifikasinya Ibu. Kalau masuk di ada yang masuk di emailnya Ibu dan itu harus dimasukkan di situ. Tapi kalau misalnya dia Facebooknya aktif di HP-nya itu berarti dia langsung. Kita coba saja barangkali Facebook. Ya. Setelah itu, setelah pemilihan template, ya. Setelah pemilihan template Bapak Ibu, di sini tidak ada yang harus kita rubah kecuali nama file. Nama filenya Bapak Ibu sekalian ada di sini.
Ya, tidak butuh waktu lagi untuk mendesain, tinggal isi. Template sudah ada, tinggal isi materi apa yang kita akan bawakan. Tidak harus habiskan waktu untuk masukkan gambar, masukkan animasi atau apa. Iya, memasukkan format. Jadi di sini Bu ya, kalau misalnya mau ganti nama, misalnya pembelajaran bahasa Inggris atau pembelajaran bahasa Indonesia, tinggal dirubah di situ, di paling atas itu Ibu. Jadi nanti ketika misalnya tutup aplikasi, tutup web, kita bisa membuka dan mencari file yang kita simpan tadi, misalnya pembelajaran bahasa Indonesia. Otomatis pembelajaran bahasa Indonesia template untuk itu tersimpan, dan kita bisa mencari searching pembelajaran bahasa Indonesia akan muncul sendiri. Nah, kalau misalnya bisa, ya tinggal diambil. Masuk di kelas A, masuk di kelas B dengan materi yang sama, kita tidak repot lagi membuat. Semester depan misalnya bisa dipakai lagi, tinggal pengembangan materi atau update materi yang terkini. Ya, iya, betul sekali Bu. Ya, tadi sudah disimpan ya melalui di sini ya. Kalau mau rubah nama di sini Bapak Ibu ya. Di sini sisa di ya, pembelajaran bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran matematika, apa sub bahasannya, apa pokok bahasannya, silakan disimpan di sini. Nah, kemudian ketika kita membutuhkan pengayaan materi misalnya dari YouTube, supaya kita tidak repot atau tidak capek lagi menjelaskan. Untuk detailnya kita mengambil materi dari YouTube. Kita tidak download ya, kita hanya memakai atau menginsert. Nah, caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu, kita buka di sini. Ini more option. Ada more option di sini. Ada more option. Ada more option. Ada more option di situ, di titik 3 di sudut kiri. Sudah ada di situ embeds. Ada embeds. Biasanya kalau belum pernah terpakai, dia belum muncul di bar ini. Jadi kita harus search dulu di more option yang tadi. Cari embeds. Ya. Cari embeds di sini. Sudah bisa Ibu? Cari embeds. Setelah diklik embed, ini akan muncul Bapak Ibu. Akan muncul ini. Tapi materi harus siap. Materi harus siap. Misalnya YouTube-nya terkait apa? Pokok bahasannya kita membahas tentang misalnya penggunaan kalimat aktif. Nah, carilah kita di internet, di YouTube, penggunaan kalimat aktif misalnya. Seperti ini kan, saya sudah mencari salah satu materi ya di YouTube terkait pokok bahasan atau bahasan yang akan kita sampaikan, yang akan kita sajikan. Misalnya saya buka YouTube dan mencari salah satu materi yang paling ngena dengan pembahasannya kita. Misalnya saya ambil salah satunya ini. Salah satunya ini misalnya, ini Bapak Ibu ya. Salah satunya ini, kita mau masukkan ke konten Canva ini. Caranya adalah di sini ada share di sini. Jadi kita tidak butuh download. Kita hanya pinjam atau ngambil linknya, ya. Copy link. Di sini ada copy link, ya. Biasanya kalau di YouTube biasa dia share di sini ya, share biasa juga di bawah sini ya. Kalau YouTube, intinya cari menu atau fitur share-nya ya. Kemudian kita copy link tadi, copy link. Ini copy link, kemudian kembali ke desainnya kita di sini. Setelah itu
setelah mengcopy link, kita paste di sini. Kita paste pada kolom yang telah dibuka tadi, yaitu embed. Kemudian add to design. Dia akan muncul di sini. Jadi kita tidak mendownload ini, Ibu ya. Tidak bersifat ilegal. Dan inilah yang dianjurkan, sehingga kalau di YouTube kan kita tidak dibolehkan untuk mendownload. Kita hanya menggunakan sebagai referensi mengajar. Nah, kita sesuaikan, ya, kita sesuaikan di sini. Pada format atau bingkai yang sudah ada kita bisa, kemudian kita beri keterangan di sini misalnya. Bapak Ibu bisa memberi keterangan pada referensi yang sudah di-attach atau di-embed yang tadi dari video YouTube. Jadi kalau misalnya peserta didik mau membuka, mereka langsung bisa membuka ketika mereka memiliki jaringan yang maksimal, ya. Ketika mereka memiliki jaringan yang maksimal, mereka langsung bisa putar di sini. Hello guys, and Dan tidak harus menyimpan. course on adjectives. In today's video, Yeah. I'm going to tell you Tidak hilang, tidak akan hilang. Kecuali Bapak Ibu sengaja mendelete, the best tidak akan way hilang. to describe an Jadi di adjective sini, in English is to say that it's di sini Bapak Ibu bisa diberi keterangan terkait video yang di-attach, ya. Ya. Misalnya instruksinya, silahkan, noun or pronoun. ya, It is very ya, silakan simak pembahasan materi melalui link YouTube. Ya, boleh seperti itu. Kalau misalnya mereka memiliki link atau koneksi yang maksimal, mereka langsung bisa give us so menyimak. let's for example take Jadi kalau misalnya selain dari internet, Bapak Ibu, selain dari YouTube, pembahasan dari YouTube, boleh juga persentasenya Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya di-attach masuk dalam sini. Boleh. just give your opinion. Boleh. It's Jadi persentasi dalam persentase. size of the cup. Begitu dia. Want to talk about the Double. shape of the cup, you could say it's a round cup. Nah, It's an old cup if you want to talk about age. Or if you want ini Bu ya, kalau misalnya dia dalam bentuk referensi dari YouTube atau referensi dari persentase Ibu atau Bapak sebelumnya, bisa di-attach di sini. it's a Korean cup, talking about origins. Or you can mention the material. It's a plastic cup. Or it's a coffee cup, talking about the purpose. Jadi dia seakan-akan langsung di YouTube, tapi sisa, iya, membuka, tidak harus mencari lagi. Jadi referensi yang betul-betul recommended terkait dengan bahasannya kita. Iya. Kemudian sudah bisa barangkali Ibu untuk referensi dari YouTube atau referensi dari berupa audio visual, bisa? Jadi mereka tidak harus menyimpan. Tidak tampilan anunya tidak tunjuk semua. Di sini Bu, sampai di sini. Sini ya. Iya, more option. Kemudian cari embed. Oh ini video, berarti kita bisa upload video di slide ini Bu ya? Boleh, boleh. Boleh audio, boleh foto. Jadi semua intinya mereka autentik. Tes dulu, ini video kulkas masih situ. Nah, nanti kalau misalnya ini embed Pak. Sampai. Nah, tadi kan kalau misalnya sudah pilih apa namanya? Referensi dari YouTube atau referensi dari mana atau persentasenya kita sebelumnya, di sini Bapak. Kita buka link tersendiri YouTube. Iya. YouTube ya. Misalnya buka YouTube terkait materi yang kita akan bahas, kemudian embed ke situ tadi. Iya, tinggal dimasukkan di situ, tinggal dimasukkan. Tanpa harus download Ibu. Iya. Linknya tinggal kita ambil, kita Iya, tinggal di copy linknya, kemudian embed ke
kolom yang tadi. Bisa Ibu ya? Bisa Ibu ya? Saya tidak dapat Ibu, cuma di sini terus. Oh, enggak apa-apa. Yang penting sudah nanti kan bisa menyesuaikan di laptop Ibu. Iya. Di copy linknya Bapak Ibu. Jadi di sini tadi, copy tadi di sini. Ini copy link. Kemudian kita kembali ke sini, paste di sini, paste web link. Kemudian setelah terpaste kita add to design. Muncullah referensi seperti ini. Muncul YouTube seperti ini. Kayaknya jaringan saya sudah terkonek tadi ya, belum ya? Buka YouTube-nya lagi. Ini masih jaringan kita Ibu atau jaringan saya? Jaringan. Oh, overload Ki Ibu. Sudah banyak sekali yang pakai kayaknya. Sudah kerebut yang lain keduluan. Tidak bisa koneksi ke sini Bu? Tak bisa? Bisa ya? Ini sudah bisa ini Bu? Iya. Sudah bisa ini. Kita ambil saja salah satunya, misalnya ini. Contoh saja ya. Iya, boleh. Ambil saja. Kita tinggal apa? Cari apa lagi? Ambil share, copy link Bapak. Copy link. Jadi ini saja uangnya. Salah satunya saja. Diambil saja. Iya, kita ambil saja salah satunya. Begini saja. Ya, coba, boleh. Oh, jaringannya Ibu. Jaringannya tidak bagus. Nggak bisa tethering ke HP saya, Le? Nggak bisa ya? Ini tapi dia tadi baru dapat loading juga. Oh, gitu. Ini. Oh, bisa di sini? Bisa tapi dia loading. Siap. Ini masuk Google tadi Bu ya? Masuk di Google atau Facebook? Google. Oh, Google. Saya ceritanya mau daftar dulu kan. Ya, supaya punya akun tinggal masuk nanti. Masuk tapi loading terus. Jadi kalau misalnya sudah punya akun di HP, itu juga yang terpakai nanti di laptop. Otomatis dia langsung login. Tidak harus regis lagi. Jadi ini untuk referensi dari YouTube atau referensi dari presentase sebelumnya. Kemudian selanjutnya sudah ya, menyusun bahan ajar. Jadi kalau misalnya seperti tadi bahasan sebelumnya bahwa kalau misalnya kita mau nambahkan QR code, ketika misalnya mahasiswa agak kesulitan terkait jaringan, kita bisa menambahkan QR code di sini Bapak Ibu. Misalnya kita tapi masih materi yang sama ya. Misalnya dari YouTube ini mereka tidak bisa akses, kita bisa menambahkan QR code. Caranya adalah masih kembali ke more option, kemudian tambahkan QR code. Ini QR code-nya Ibu, yang tampilannya seperti barcode ya, tapi dia QR code karena bentuk ini QR code ya. Boleh diambil ini QR code ya, dengan link yang sama tadi ya, dengan link yang sama seperti ini. Oh iya Pak. Iya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi QR code-nya seperti ini. Jadi tujuannya ini QR code ya. Tujuan QR code ini adalah ketika mahasiswa tidak bisa mengakses secara langsung, mereka bisa scan QR code dan bisa caranya tadi seperti itu. More option, kemudian link yang dari YouTube tadi itu kita paste di sini, kemudian generate code, muncullah seperti ini Bapak Ibu.
akan muncul seperti ini. Jadi ketika mereka scan QR code ini, otomatis YouTube-nya akan terputar ya, terakses. Seperti itu. Kemudian selain itu kita bisa menambahkan juga seperti ini. Misalnya ini, ya. Misalnya mereka tidak punya akses yang maksimal, mereka bisa pakai ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti tadi. Caranya di sini ada link, kita aktifkan. Kita aktifkan Ibu ya, Bapak ya. Kita aktifkan yang tombol YouTube ini, yaitu tandanya adalah garis biru di sekeliling tombol YouTube ini. Caranya untuk mengaktifkan, jadi ketika mereka menekan tombol YouTube ini, mereka bisa langsung memutar atau mengakses. Ya, caranya seperti ini, link, kemudian copy link dari YouTube tadi kita paste di sini lagi. Paste di sini, kemudian enter. Jadi ketika mereka menekan tombol YouTube ini, itu sudah perintah, sehingga bisa mengakses, ya. Nah, seperti ini. Jadi tandanya Bapak Ibu, tandanya ketika ini sudah berupa perintah, berarti ini sudah bergambar ini, telunjuk, ya, telunjuk. Jadi ketika belum aktif tombol YouTube ini, berarti ini tidak bergambar, ya, belum ini ya, belum poin ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya referensi dari yang lain, entah itu berupa buku, entah berupa materi dari internet, berupa audio, video, bisa di attach di situ tadi. Tinggal embed, kemudian paste link, ambil link yang menjadi referensi, kemudian kita attach atau kita paste, ya, seperti itu Bapak Ibu. Tinggal di paste ya, di copy dan di paste. Kemudian mungkin ini yang terakhir karena waktu sudah di penghujung, ya. Biasanya kalau kita share link ke peserta didik, biasa kita mengambil di sini ya. Ini ya. Kadang kita ngambil di sini Bapak Ibu ya. Kadang kita mengambil di atas ini. Kadang kita mengambil di bagian atas ini, bar ini. Dan itu keliru. Kenapa keliru? Itu pun pernah terjadi dengan saya Bapak Ibu. Kenapa keliru? Ketika kita bagikan melalui link ini, berarti mereka bisa mengedit. Mereka bisa mengedit. Boleh dibagikan ini, tapi dengan tim teaching atau dengan guru-guru mata pelajaran yang sama, sehingga ketika ada yang mau ditambahkan bisa ditambahkan. Tapi kalau misalnya dengan peserta didik, jangan Bapak Ibu tidak sebaiknya menggunakan ini, share link, ya, share link, kemudian copy, kemudian kirim ke misalnya kirim ke sini misalnya. Mereka sudah bisa mengakses ya. Ini sudah muncul Bapak Ibu. Pembelajaran bahasa Inggris. Kalau misalnya kita mengajarnya melalui WA. Tapi kalau misalnya kita mau attach atau embed ke e-learning atau Google Classroom atau LMS, kita tinggal copy link yang tadi kemudian di-attach ke LMS atau e-learningnya kita. Seperti itu. Kemudian ini untuk share link ya. Kemudian kalau misalnya kita mau download, kita masuk di sini download, masuk di download di sini. Kemudian pilih apa dia bentuknya PDF, JPG atau PPT, boleh pilih di sini sesuai dengan apa yang tersedia. Biasanya kalau gratis, ya dia terbatas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu
bersedia untuk iya, untuk membayar, iya, boleh. Jadi kalau misalnya mau premiumnya boleh. Ada pro di sini, tapi dia tidak mahal. Saya lihat tidak mahal, hanya tidak sampai 100-an, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, menggunakan media Canva ini memang betul-betul membuat efisien, ya, lebih keren perform, ya, lebih hemat waktu, lebih hemat pikiran dan tenaga. Tinggal tinggal mengisi materi-materi apa yang akan kita masukkan ke dalam. Otomatis berbeda Ibu. Kalau berbayar pasti dia performnya akan lebih sempurna, fasilitasnya, ya. Saya bilang kalau yang gratis itu Ya, pasti terbatas. Memang harus bijak. Ketika mau gratis, ya pasti terbatas. Kalau misalnya mau lebih sempurna, berarti kita butuh cost-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya kira cukup barangkali. Kalau misalnya ada agak kesulitan, ya, agak kesulitan karena berhubung waktu sangat sempit hari Jumat, Bapak Ibu bisa iya, boleh Ibu, bisa kontak, ya. Sebenarnya mau sharing session, tapi karena waktu yang sempit, ya, mungkin boleh melalui chat private saja barangkali. Dengan senang hati Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu bisa ini, silahkan kontak. Apanya dikirim? Datanya siapa? Dia anunya lewat dia menjelaskan lewat jaringan Jadi kalau misalnya Bapak Ibu agak ini ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kontak di sini Ibu, ya. Ada Ibu punya presentasi, video presentasinya Ibu. Persentasenya saya. Iya. Sebentar Bapak, ya. Satu yang ketinggal, recordingnya dilupa, ya. Jadi tadi di sini presentation, recordingnya yang dilupa. Artinya kita tidak menjelaskan, ya. Itu masih berupa pengisian materi. Kayak sebenarnya dia harus tampil seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan barangkali boleh private chat ke nomor ini, silahkan. Silakan di-save Bapak Ibu. Iya, disimpan saja nomor ini. Kalau misalnya ada pertanyaan. Iya, sebetul setengah 11. Sayang sekali waktu agak sempit Bapak Ibu. Kita tidak bisa explore banyak. Jadi ini masih hanya berupa pengenalan. Nanti kalau misalnya mau mendalami, ya, mendalami bisa searching atau boleh kontak ke saya langsung. Karena banyak kok di banyak tutorial terkait aplikasi Canva ini, banyak sekali. Cuma rata-rata mereka menggunakan bahasa Inggris karena produknya dari Australia. Kecuali kalau misalnya sudah ada yang membahas dari orang Indonesia, berarti dalam bentuk pelatihan-pelatihan, berarti dia berbahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kita, ya sudah banyak itu Bapak. Ini kalau upload video. Iya.
Jadi kalau mau rekaman Bapak Ibu, kita masuk di sini presentation, ya. Masuk di sini tadi. Kalau misalnya kita sudah mau menjelaskan materi yang sudah disusun, kita masuk di sini. Saya nambah lagi sedikit Pak ya, kelupaan soalnya. Masuk di sini presentation, kemudian present. Loh, mana ini? Sorry, ini present and record. Ya, present and record. Go to recording studio. Jadi nanti kita di sini kita akan muncul. Sudah. Jadi kalau misalnya kameranya kita, kayaknya saya lagi pakai zoom ini. Kalau misalnya saya punya kamera tidak terpakai, otomatis mukanya saya ada di sini Bapak Ibu. Akan muncul di sini. Menjelaskan. Ini menandakan bahwa sudah terrecord ini, karena ini volume sudah naik turun. Ini sudah terrecord. Ya. Besar. Ya. Sudah siap. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dan di sini nanti, di sini akan muncul mukanya kita. Kita punya wajah berbicara ya, secara interaktif. Di sini ya. Ini kayaknya terpakai kameranya. Ya. Seolah-olah kita persentase di depannya mahasiswa. Jadi terstruktur, pembukaan, isi dan penutup. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi fotonya kita di sini nanti akan muncul menjelaskan materi-materi yang ada. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai menjelaskan, tinggal di end recording di sini Bapak Ibu. Selesai. Dia akan tersave dan bisa dikirim linknya. Seperti itu. Ini download Ibu ya. Download di sini. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Jadi hari ini hanya berupa pengenalan untuk mendalami. Silakan Bapak Ibu bisa autodidak atau mandiri saja, ya. Bisa searching, bisa juga kontak langsung. Insya Allah dengan senang hati bisa membantu. Ya. Barangkali seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tutup saja barangkali. Saya kembalikan ke Bapak Hasbi. Terima kasih banyak Pak.